winernya Itali tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku. Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Besok. Aku sering sekali keselimpan besok dan nanti. Anyway, besok jam 02.45 WIB atau 03.45 WITA. Big match. Juventus lawan Inter. Kita harus menghadapi lawan berat ini karena as well as Inter bangkit, Juventus juga sedang bangkit. Dan kabar terakhir yang aku baca itu Di Maria kemungkinan udah bisa main. Chiesa kemarin lawan PSG dia udah main cuma 16 menit tapi langsung ngegas Chiesa. Kemudian siapa lagi? Vlahovic juga kemungkinan sudah bisa main. Wah, ini bakalan seru. Tapi sebelum bahas pertandingannya seperti biasa kita bahas update dulu ya. Ya, dari yang ringan-ringan dulu. Dzeko mentargetkan Serie A title. Waduh, ini benar-benar mental juara, Pak. Di saat orang lain sudah pada, aduh kayaknya nggak bisa. Dia tetap target juara. Dan kabar baiknya, atau mungkin kabar buruk bagi hatersnya Dzeko. Kemungkinan kontrak Dzeko diperpanjang itu cukup terbuka lebar karena kalau di awal musim itu kelihatannya nggak akan diperpanjang. Tapi siapa tahu kontribusi Dzeko jauh lebih besar daripada striker yang digadang-gadang akan jadi faktor penentu. Siapa lagi kalau bukan Romelu Lukaku yang sampai sekarang masih cedera, Pak. Aduh. Bahkan gosipnya katanya jangan-jangan ini Lukaku pura-pura cedera lagi biar bisa tampil Piala Dunia. Tapi kayaknya enggak sih, karena ya masa iya tim medis Inter segitu gobloknya sampai bisa dibohong-bohongin kan. Anyway, Dzeko kemungkinan besar akan diperpanjang 1 tahun karena seperti yang aku bilang banyak pemain Inter yang kontraknya habis di musim ini, dari Dzeko, Ambrosio, kemudian siapa Lukaku lagi. Aduh itulah banyak pokoknya. The Vrij, Skriniar, anyway, next. Simone Inzaghi, ini fakta menarik tentang Inzaghi. Inzaghi telah mencetak rekor, bukan rekor sebenarnya. Inzaghi berturut-turut 3 musim lolos dari 16 besar Liga Champion dengan lolosnya yang Inter yang tempo hari ini. Pertama, musim lalu dia lolos dengan Inter, musim sebelumnya dia lolos dengan Lazio. Dan patut dicatat ada rekor lain juga. Jadi Inzaghi 3 kali lolos dari fase grup tidak pernah tembus 16 besar. Cuman harus dicatat musim sebelumnya bersama Inter kita lolos tapi langsung ketemu Liverpool yang kita tahu Liverpool akhirnya menjadi finalis Liga Champion. Jadi ya nggak malu-malu banget lah daripada ada yang juru kunci. Kemudian musim sebelumnya dengan Lazio kita tahu lah materi pemain Lazio kan nggak bagus-bagus banget, tapi dia bisa bawa Lazio lolos, tapi habis itu langsung ketemu Bayern Munchen, dihajar lagi. Nah, musim ini apakah dia bisa meruntuhkan tembok besar yang bernama babak 16 besar itu? Kita lihat saja. Kemudian Bergomi ada komentar menarik. Clash di Serie A lawan Juventus akan memberitahu kita banyak hal. Dan satu yang patut dicatat, bermain di kandang Juventus selalu sulit. Bahkan ketika Juventus lagi formnya jelek dan Inter lagi formnya bagus, kita selalu kesulitan di sana. Ya, namanya juga aku kan sering bilang namanya derby. Mau kayak gimana pun itu beda semangatnya, atmosfernya beda. Yang biasanya lagi ngevlog bisa tiba-tiba termotivasi segala macam kan. Nah, zaman dia masih jadi pemain juga seperti itu. Aku sih setuju, apalagi Juventus ini kan mulai bangkit lah sekarang. Kita dari di sisi klasemen juga jaraknya nggak terlalu jauh dengan Juventus. Nanti kita akan bahas ya posisi klasemen ya. Kita update dulu. Kemudian Brozovic ini. Nah, kabar gembira buat fans Brozovic. Brozovic telah pulih total. Nah, dia akan dipanggil laga kontra Juve, cuma kemungkinan besar dia akan tidak jadi starter. Karena ya kita sudah sangat terbiasa bermain dengan Hakan di posisi regista.
Apalagi itu nanti mainnya lawan Juve, takutnya nanti perubahan yang terlalu mendadak itu akan membawa kebingungan dan kita sedang sangat tidak perlu dengan yang aneh-aneh kan, karena ya kawan-kawan sudah nonton bagaimana penampilan Brozovic musim lalu, bagaimana penampilan Hakan, sama bagusnya menurutku, tapi mereka memiliki karakter yang sangat berbeda. Kalau Brozovic sangat aktif di positioning, sangat aktif menjemput bola. Hakan dia lebih pasif dalam hal menjemput bola, tapi Hakan punya killer pass yang lebih mematikan dibandingkan Brozovic, terutama end pass dari kedalaman langsung ke kotak penalti atau ke sayap. Nah, takutnya nanti anak-anak Inter nih, skuad Inter yang mulai terbiasa dengan gaya permainan Hakan di posisi regista, tahu-tahu berubah lagi. Waduh, jadi sepertinya Brozovic akan memulai dari bangku cadangan karena ya sudah biasa lah yang namanya baru sembuh cedera langsung jadi starter itu kurang bagus. Dan ini ada artikel yang menarik dari Gazeta. Marcelo Brozovic will have to work hard to reassert himself as Inter's first choice regista ahead of Hakan Çalhanoğlu. Jadi Brozo harus bekerja keras untuk mengambil kembali posisi regista sebagai pilihan utama, pilihan pertama di posisi regista. Di atasnya Hakan Çalhanoğlu. Cuma ini menurutku bukan apa ya, bukan masalah berat sih. Memang Hakan itu bagus di posisi regista, betul banget. Tapi jangan lupa musim lalu Hakan itu menggila di posisi Metsala. Nah sekarang kalau kita punya Brozovic yang arguably sama bagusnya, ya mending kembalikan Hakan ke posisi Metsala karena sudah terbukti dan teruji. Asisnya Hakan itu kalau aku nggak salah hitung lebih banyak daripada Barella atau sama ya. Pokoknya dan itu musim pertama aja, musim pertama dia. Jadi ini kan sudah terbukti dan teruji. Kalau aku tetap Brozo di regista, Hakan di CM kiri, center midfielder kiri, Barella di kanan. Dan ini bisa dirotasi, Miki bisa masuk, Aslani sesekali bisa masuk. Dan sekali lagi aku tetap dengan pendapatku, Aslani ini belum jadi, produk belum jadi. Dia nggak akan bisa jadi starter di pertandingan-pertandingan menentukan, tapi lambat laun dia akan ada di sana. Itu sih menurutku dilema antara Brozo dan Hakan. Aku lebih baik kembali ke Brozo di regista dengan kalau kawan-kawan ingat gimana di awal musim ini Brozovic sangat banyak melakukan overlap. Hal ini sebenarnya sudah dilakukan dia di paruh-paruh terakhir penghujung musim lalu. Nah, dengan dia overlap ke depan, Hakan bisa turun menghinggapi apa ya? Mengcover posisi regista. Jadi ibaratnya ngerti nggak? Kebayang nggak kan? Brozo di atas kertas dia memulai dari posisi gelandang bertahan, tapi ketika Brozovic overlap, langsung Hakan yang nutup di sana gitu loh. Ini kan sesuatu yang bagus. Kita jadi punya alternatif pola serangan yang bakalan susah banget ditebak. Itu sih menurutku. Jadi ya ini adalah anugerah, bukan masalah. Kemudian komentar dari Danilo, kami respect terhadap Inter, tapi we are back in form again. Kami mulai on fire lagi. Back in form itu maksudnya mulai menemukan bentuk, mulai ke bentuk terbaiknya. Ya aku setuju. Memang 3 pertandingan terakhir kan Juventus menang terus di Serie A kan. Kemudian ada satu masalah yang harus segera di-address oleh Simone Inzaghi, yaitu pertahanan kita terutama di laga tandang. Ini aku lihat statistik yang cukup mengejutkan. Secara rata-rata kita kebobolan 2,25 gol di Serie A. Ini setiap pertandingan tandang ya. Dan 2,5 gol di Champions League. Kalau Champions League ya nggak usah lah kita bahas. Tapi 2,25 gol setiap pertandingan tandang. Ini sangat mengejutkan. Nah ini yang jadi kunci nanti siapa yang bermain di posisi center back tengah. Yang kemarin kan satu-satunya kebingungan si Inzaghi masih itu. Apakah De Vrij atau Acerbi. Nah menurutku dari sisi pertahanan ini 11-12. Ya agak sama lah.
Tapi Acerbi punya keunggulan di build up serangan. Dia sangat aktif terlibat di build up serangan walaupun cuma sebatas umpan-umpan pendek aja. The Fry tidak sebagus ini. Kalau yang dari aku baca, kemungkinan besar Acerbi yang akan memulai. Jadi trio belakang itu Acerbi, kemudian di kiri Bastoni, di kanan Skriniar. Itu kalau menurut kawan gimana nih, The Fry atau Acerbi? Kalau aku sih ya, pribadi aku lebih setuju The Fry. Kayaknya secara pertahanan lebih solid. Memang dia sempat kelimpungan di awal-awal musim, tapi kan sudah berapa pertandingan terakhir ini The Fry mulai menemukan menemukan bentuknya. Beberapa kali dia dapat nilai tertinggi di jantung pertahanan Inter. Itu sih kalau aku. Sekarang kita kalau bahas prediksi, tentu saja susah kita benar-benar objektif ya. Kalau aku sih prediksi Inter yang menang. Kalau di sini dilihat secara prediksi dari bola.net itu prediksinya adalah seri 1-1. Kalau kawan-kawan gimana sih ini? Dari segi rekor pertandingan ya, 5 pertandingan terakhir kita lawan Juventus, ini Coppa Italia dan Serie A, kita hitung mundur itu kita menang 4-2 Coppa Italia, kemudian kita menang 1-0 itu Serie A, kemudian kita menang 2-1 itu Supercoppa, kemudian sebelumnya itu barulah kita seri 1-1, dan sebelumnya lagi ini 2021, berarti kan 2021 ini musim sebelumnya lagi, musim kita Scudetto ini. Kita kalah 3-2. Jadi 5 pertemuan terakhir kita menang 3 kali, seri 1 kali, kalah 1 kali. Kita masih lebih diunggulkan kan. Kemudian tapi kalau melihat head to head di Serie A, itu dari 178 pertandingan Juventus menang 85 kali, kita menang cuma 48. Ini cukup jauh bedanya. Cuma ya itu kan dulu. Kalau kita lebih ke ngelihat statistik 5 pertemuan terakhir sih. Apalagi kalau kita ngelihat juga 5 pertandingan terakhir Inter Milan itu kita menang 4 kali, kalah 1 kali. Kekalahan terakhir kita itu adalah lawan Bayern Munchen 2-0. Setelah itu kita menang terus lawan Salernitana, Fiorentina, Pilsen 4-0, lawan Sampdoria 3-0. Sedangkan Juventus dari 5 pertandingan terakhir mereka menang-menang, kalah, menang, kalah. Yang terakhir kalah lawan PSG, kemudian sebelumnya juga kalah lawan Benfica. Tapi itu menurutku sudah nggak relevan karena Juventus sekarang mulai menemukan menemukan bentuknya, dan juga kalah lawan PSG itu menurutku tidak terlalu jauh dibandingkan ketika Inter kalah lawan Bayern Munchen. Sorry to say, harus diakui kita memang didominasi sekali oleh Bayern Munchen, apalagi pertemuan pertama. Kalau pertemuan kedua kan ya oke lah, kita simpan tenaga, pakai lapis kedua, bla 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 segala macem. Itu jadi it cannot be taken for granted bahwa kita akan bisa melibas Juventus menurutku ya. Cuma aku tetap optimis dengan kembalinya Brozovic. Kayaknya lapangan tengah kita akan mendominasi, karena salah satu kelemahan Juventus, lapangan tengah mereka memang jelek. Tapi sekarang ya sayap mereka yang bahaya. Chiesa kembali, apakah Chiesa nanti akan menjadi starter? Kalau di prediksi ini Juventus kemungkinan pakai 3-5-2, Szczęsny di belakang, kemudian Danilo, Bremer, Alexandro. Oh ya, Bremer juga sudah mulai bermain. Kemudian Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic, Vlahovic, Milik. Jadi di sini Chiesa belum dimasukkan sebagai starter. Nah, kemudian yang cedera mereka masih ada Caio Jorge, Pogba, Ake, Discilio, Paredes, Iling Junior, McKennie, Keane. Wih, ini parah Pak. Juventus paling parah cederanya. At least kita mesti optimis sih. Ini ada beberapa nama yang sangat materi tim starter yang masih cedera. Jadi kalau sampai kita kalah lawan Juventus ini cukup memalukan. Kalau Inter ya Skriniar, Acerbi, Bastoni. Oh, kebetulan dia seperti banyak artikel yang aku baca, memang Acerbi lebih diunggulkan untuk memulai jadi starter. Di kanan Dumfries tentu saja, di kiri Di Marco jelas.
Di kiri Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan. Kemudian depan Lautaro dan Dzeko. Ya, kurang lebih sama sih prediksiku, kecuali soal si ini aja, De Vrij aja sih. Tapi ini aku ngarepnya De Vrij main, bukan memprediksi De Vrij yang main. Kayaknya kalau ngelihat dari ini kayaknya memang Acerbi yang dimainkan. Jadi aku bilang De Vrij itu maksudnya aku pinginnya De Vrij yang main gitu. Kayaknya semua sudah aku bahas soal pertandingan nanti. Oke. Jangan lupa live reaction besok dini hari kita nonton sambil ngobrol-ngobrol ngalor ngidul. Dan jangan lupa yang menang ini, yang menang giveaway, tolong hubungi aku di DM Instagram ya. Selain itu, jangan lupa subscribe channel aku yang satu lagi, yang KW Super. Di sana aku bahas bola dan main game. Jadi game sepak bola aku akan lebih banyak upload di channel yang itu aja. Ini untuk intro aja, mungkin beberapa kali aja aku upload, kayak yang kemarin aku upload. Kebetulan banget itu main lawan Milan pas live lagi kan, jadi tidak ada apa namanya, tidak ada rekayasa. Kebetulan pas live ketemu Milan, ya udah aku potong, aku upload dengan ditambahin editor, tolong ini jadikan bagus gitu. Kayaknya hasilnya lumayan ya. Untuk seterusnya game dan pembahasan sepak bola di luar Inter itu di KW Super. Mungkin nanti namanya aku ubah jadi Justshot X Ngomin atau apa gitu. Kalau ada masukan silahkan di komen, oke? Ciao guys, terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa. Ciao, ciao, ciao. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Level winnernya Itali, tidak pernah degradasi. Inter Milan